Ternyata penyakit juga membunuh secara diam-diam, tidak hanya cinta yang terjadi secara diam-diam. Salam Rahayu Semeton. Kali ini kembali lagi bersama Tityang, kita akan berbagi informasi tentang penyakit hipertensi atau tensi tinggi. Penyakit ini sering sekali diabaikan karena di beberapa kondisi penyakit ini tanpa gejala. Makanya penyakit ini juga disebut dengan the silent killer. Kalau diterjemahkan artinya membunuh secara diam-diam. Ternyata penyakit juga membunuh secara diam-diam, tidak hanya cinta yang terjadi secara diam-diam. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah di atas 140/90. Nah, waktu ini saat pertama kali kita melakukan vaksinasi COVID-19, banyak dari semeton yang mengalami tensi tinggi atau mengalami kenaikan tensi. Apakah itu bisa disebut penyakit hipertensi? Belum tentu, karena untuk menentukan penyakit hipertensi harus dilakukan beberapa kali pengecekan. Artinya setelah sempat mengalami kenaikan tekanan darah, rentang waktu 3 hari atau seminggu perlu dilakukan pengecekan ulang dalam kondisi semeton yang tenang, santai, apakah tensinya tetap tinggi. Kalau tetap tinggi, berarti memang mengarah ke kondisi hipertensi. Nah, kalau misalnya setelah pengecekan ulang tensinya sudah normal, mungkin saja saat vaksin itu semeton ketakutan, takut akan dicelak-celak oleh jarum suntiknya. Berikutnya adalah faktor risiko untuk penyakit hipertensi. Nah, yang pertama adalah faktor keturunan. Faktor keturunan ketika orang tua, ayah, ibu, atau kakek nenek sebelumnya pernah mengalami hipertensi, semeton harus lebih berhati-hati dan lebih sering untuk kontrol. Jadi biar tahu kondisi tekanan darahnya. Ini penyakit yang diwariskan, bukan kekayaan. Kemudian berikutnya adalah selain keturunan ada gaya hidup. Gaya hidup itu pola kita makan, pola kita berolahraga itu akan berpengaruh. Jadi untuk makanan bisa semeton kurangi makanan yang mengandung banyak garam, bisa kurangi daging merah atau yang berlemak jenuh tinggi. Kemudian minuman-minuman yang beralkohol, merokok, nah itu salah satu dari faktor risikonya. Kemudian juga yang terpenting adalah rajin berolahraga dan pengaturan berat badan. Artinya berat badan semeton kalau bisa ideal dengan tinggi badannya. Karena obesitas itu juga menjadi salah satu penyebab hipertensi. Berikutnya ada yang bertanya, apakah yang mengalami hipertensi harus minum obat seumur hidup? Nah, untuk itu memang benar karena obat hipertensi itu berfungsi untuk menstabilkan atau menormalkan kembali tekanan darahnya atau mengontrol. Ketika kita minum obat itu, tekanan darah kita akan terkontrol, tapi ketika tidak, nah itu akan naik lagi. Nah, di sini pentingnya peran keluarga, peran semeton untuk mengetahui jangan minum obat ketika sedang sakit saja. Nah, harus berlanjut banyak yang seperti itu ketika sakit baru obatnya diminum, ketika sudah merasa enakan, keluhannya hilang, nah obatnya di stop. Itu jangan karena ketika kita melakukan hal itu, minum obat tidak teratur, akan banyak komplikasi yang bisa timbul. Komplikasi dari hipertensi itu cukup bahaya karena itu menyerang organ-organ vital. Salah satu komplikasinya seperti gagal jantung itu bisa terjadi, kemudian serangan jantung yang tidak bisa diserang balik juga agak berat jadinya. Kemudian ada gagal ginjal. Nah, bagian gagal penyakitnya. Kemudian yang paling sering juga terjadi itu adalah stroke. Nah, dari semeton yang minum obat tidak teratur tiba-tiba mengalami kepek. Nah, kepek itu adalah kelemahan di tangan, kelemahan di kaki akibat. Nah, itu udah komplikasi
dari hipertensi. Nggih, jadi saran tiang ketika mempunyai riwayat penyakit hipertensi, kontrol rutin, cek tensi ke puskesmas atau ke dokter terdekat boleh. Dan yang terpenting adalah minum obat secara rutin. Nah, ini juga pentingnya dari keluarga. Keluarga juga harus selalu mengingatkan untuk minum obat. Walaupun hal yang sepele, dianggap sepele mengingatkan itu, tapi itu sangat penting. Baik, dari tiang hari ini itu aja. Intinya tetap jaga kesehatan keluarga ya. Salam Rahayu.